Episode kali ini dimulai dengan Sultan Mehmed mengeksekusi mati Ismail yang sebelumnya merencanakan pembunuhan dengan jubah beracun. Begitupun dengan para Sanjak-bey yang memihaknya. Sementara itu, Candarli merasa tidak suka dengan jasa Jahanos ini yang menyebabkan Sultan menyerahkan wewenang dan tugas-tugasnya kembali. Sebab itu artinya Jahanos akan lebih dipercaya lagi oleh Sultan Mehmed dibandingkan dirinya. Di pihak lain, Giustiniani dan Demetrios kembali dengan bangga ke hadapan Konstantinos setelah berhasil merebut Galata meskipun tidak sampai membunuh Limolino. Sulaiman Pasha, Tuan Urban dan Saruja yang ditugaskan Sultan Mehmed menggempur dinding di dekat tanduk emas gagal melintas karena jalur ke sana dipasang rantai besar yang melintang. Ditambah lagi, Notaras menembaki mereka dengan meriam Venesia dari sisi kiri dan kanan. Alhasil, Tuan Urban menyarankan Sulaiman Pasha agar lebih baik mereka mundur demi keselamatan. Giustiniani memperkenalkan Yakob kepada Konstantinos sebagai yang ikut berjasa dalam merebut Galata karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan dari pelajaran ini, Giustiniani yakin Konstantinopel banyak mata-mata, untuk itu ia akan membersihkannya. Sementara itu, Balibe mendapat tugas khusus dari Sultan Mehmed untuk mengantarkan kepala Ismail kepada Orhan, serta pergi ke Teke mengganti Sanjak-bey-nya. Kurjudohan dan prajuritnya tersentak setelah rekan mereka yang ditugaskan di Galata kembali dalam keadaan tidak bernyawa diantar orang kafir Lorenzo. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kurjudohan mendesak ajudan Giustiniani itu agar menjelaskan. Selanjutnya, berita mundurnya kapal Sulaiman Pasha serta dibantainya prajurit Janisari di Galata sampai ke telinga Sultan. Sementara itu, Lorenzo dibela dari amukan Kurjudohan oleh satu-satunya prajurit Janisari yang masih hidup karena telah menyelamatkan nyawanya serta berani menentang Giustiniani. Hal itu ternyata mampu membuat hati Kurjudohan luluh. Hanya saja Lorenzo didesak untuk memberikan informasi apapun yang ia ketahui mengenai kota Konstantinopel. Mustafa mengikuti Giustiniani dan pasukannya yang membawa mayat ke gereja Ortodoks. Mayat itu lantas ditunjukkan kepada Notaras sebagai pengkhianat karena dari pihak gerejanya. Dan setelah diperiksa, dia adalah pendeta Michel. Dan bukti yang ditunjukkan membuat Notaras terdiam, sementara Mustafa mengira Sultan berarti telah celaka. Sementara itu, Konstantinos mengingatkan Orhan untuk tidak menyentuh kotanya jika nanti dia naik tahta setelah Sultan Mehmed tewas. Selain itu, dia juga menekankan bahwa Mehmed memiliki dua putra yang suatu saat akan menghadangnya. Rombongan Balibe telah tiba di benteng Konstantinopel. Saltuk maju menegaskan ia hanya mengantarkan barang untuk Orhan. Padahal di dalam, Orhan telah disanjung-sanjung pendukungnya akan naik tahta dan Mustafa bersiap untuk menikamnya. Namun barang kiriman tadi merubah suasana yang tadinya riuh menjadi hening. Itu adalah kepala Ismail. Berpindah ke Edirne, Sultan Mehmed meminta penjelasan atas gagalnya semua rencana mereka. Sulaiman Pasha meminta maaf. Jalur menuju tanduk emas dihalangi oleh rantai besar. Tadinya ia tidak akan menyerah, namun Notaras menembakkan meriam. Anehnya kali ini Sultan Mehmed tidak marah, ia justru simpati, termasuk kematian prajurit Janisari. Sebagai pemimpin, tentunya Sultan sadar bahwa tidak semua rencana berjalan mulus, namun itu juga bukan alasan untuk menyerah. Kurjudohan juga menceritakan bahwa orang-orangnya dibawa kembali oleh orang kafir Lorenzo, dan alasan tidak membunuhnya karena ia tahu kemungkinan dia membawa informasi mengenai kota Konstantinopel. Sultan lantas memerintahkan agar orang itu dibawa ke hadapannya. Konstantinos bertanya kepada Notaras mengenai laporan Giustiniani. Dia pun membenarkan pengkhianat itu bersembunyi di gerejanya. Konstantinos kemudian memberikan kesempatan terakhir bagi Notaras agar tidak membuat kesalahan. Sementara itu di hadapan Sultan, Lorenzo mengaku telah mengkhianati Konstantinos, Giustiniani, dan Bizantium. Tanpa diduga, anehnya, Sultan bersedia memberinya tempat berlindung asalkan ia mau memberikan informasi yang ia miliki.
Notaras mendatangi Minoto dan putrinya untuk meminta bantuan menyingkirkan Giustiniani. Tentunya keduanya tidak punya pilihan lain kecuali rahasia mereka akan dibongkar kepada Konstantinos. Di situ Minoto langsung setuju, lagi pula ia membutuhkan hartanya yang telah lama disita. Lorenzo menceritakan kepada Sultan Mehmed bahwa Konstantinos membangun dinding pelapis untuk menahan gempuran meriamnya. Sementara itu, Mustafa memberitahu Orhan bahwa Omer ajudannya adalah mata-mata. Dia berani berkata seperti itu karena beberapa kali memergoki dia bertemu dengan pendeta Michel. Sultan Mehmed mengunjungi pabrik senjata membawa serta Lorenzo. Seakan ingin semua orang tahu bahwa ia telah menciptakan meriam raksasa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan ukurannya yang beberapa kali lipat dari biasanya membuat semua orang kagum. Sekarang Lorenzo berkomentar, jika sebesar ini maka dinding Konstantinopel akan tertembus. Dan rencananya dalam waktu dekat meriam raksasa itu akan diuji coba. Jadi rakyatnya harus segera diberitahu. Konstantinos menyuruh Demetrios untuk segera menyembuhkan luka hatinya. Tak lama berselang, Giustiniani melapor ia sedang membersihkan mata-mata. Namun tentunya tidak lupa ia juga menyisipkan mata-mata, yaitu Lorenzo di Edirne. Saat ini Lorenzo terus mengawasi kota dan sangat kagum dengan penjagaan yang berlapis 24 jam nonstop. Jika terus seperti ini, akan kesulitan bagi mata-mata untuk bergerak. Minoto mengajak putrinya untuk segera membuat rencana membunuh Giustiniani. Namun ada sesuatu yang janggal ketika putrinya itu tidak menjawab. Ketika rombongan Balibe melintasi perbatasan Teke, mereka tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Namun dari kilas singkat, mereka suruhan dari Celalbe. Beruntungnya rombongan Balibe bisa mengatasinya dengan mudah. Giustiniani memasuki gereja ortodok, berteriak mencari mata-mata. Tentu Maria marah karena dia tidak menghormati tempat ibadah. Alhasil keduanya terlibat perang mulut. Hanya saja Maria didukung para jemaat. Giustiniani pergi dengan kesal dan bertabrakan dengan Anna. Lalu terjadi interaksi di antara keduanya. Dari kejauhan, Nadia memperhatikan dan ia pun merasa cemburu. Di antara para prajurit Janissary, Candarli menjelek-jelekan Zahanos sebagai tangan kanan Sultan yang tidak tahu diri. Dan setiap usulannya selama ini hanya untuk melindungi reputasinya dan mengorbankan seperti prajurit Janissary dan yang lainnya. Dan seperti prediksinya, Zahanos muncul, Candarli mencoba memprovokasi. Disitulah para prajurit Janissary percaya dengan ucapan Candarli. Sementara itu di tengah kota diumumkan Sultan Mehmed akan menguji coba meriam raksasa. Jadi bagi anak-anak, ibu hamil dan orang tua diharap mengungsi. Kurcudohan terprovokasi ucapan Candarli dan menyalahkan Zahanos. Hanya saja di situ Zahanos masih bisa tenang. Justru Candarli yang seperti Sengkuni. Zahanos bisa memahami kemarahan Kurcudohan karena ditinggal mati rekan-rekannya. Untungnya Sultan Mehmed segera datang untuk menghadiri pemakaman. Yakub yang tadinya budak biasa didandani Giustiniani dan dijadikan orang kepercayaannya. Tujuannya agar lebih banyak mata-mata yang loyal yang memberikan informasi. Sebelumnya Sultan Mehmed menjanjikan Kurcudohan pemakaman yang layak bagi para syuhada. Dan sekarang ia memenuhi janjinya hadir di pemakaman tersebut. Sementara itu di sisi lain, Minoto membayar para Algojo untuk menghabisi Giustiniani di tengah kota. Hanya saja putrinya masih ragu. Di hadapan para prajurit Janissary, Sultan Mehmed berani bersumpah di atas pedang bahwa siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini satu persatu akan ia habisi. Giustiniani menulis sejarah bahwa Notaras dan Minoto tidak fokus dengan politik. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Nadia dengan nafas terengah-engah menyebut nama Anna. Di situ Giustiniani terpancing dan segera keluar ke tengah kota. Namun bukannya Anna yang ia temui, melainkan para Algojo berserta Minoto. Tiba-tiba keadaan berbalik, Minoto yang terjebak karena seluruh pasukan Giustiniani telah siap. Terpaksa Minoto melarikan diri dalam keadaan terluka. Belakangan baru diketahui bahwa Nadia mengkhianati ayahnya sendiri.
Sultan Mehmed kembali mengumpulkan para dewan, menunjukkan semangatnya tidak pernah menyerah dalam penaklukan. Ia yakin ada jalan lain agar bisa mendekati tanduk emas, menghindari rantai. Lagi pula, meriam raksasa dirasa mampu menembus dinding Konstantinopel. Sementara itu, Orhan memanggil ajudannya, Omer, menanyai apakah ia pernah bertemu dengan pendeta Michel. Begitu dia mengiyakan, Orhan percaya dengan Mustafa. Alhasil eksekusi dipercayakan kepada Mustafa yang notabene mata-mata Sultan Mehmed. Balibe tiba di TK memberitahukan pengkhianatan Ismail, dan sesuai dekret Sultan, Celal B akan digantikan oleh Esad B sebagai Sanjak B. Di situ Celal B kaget dan ia meminta waktu berbicara dengan orang-orangnya. Balibe pun memerintahkan teman-temannya untuk tetap waspada, bisa jadi ini akan menjadi petaka. Diam-diam, Lomelino bersama ajudannya mempersiapkan diri untuk kabur membawa harta mereka. Sementara itu di luar, Minoto bersama ajudannya memohon untuk diizinkan masuk, namun ditolak. Di pasar, Mustafa bertemu dengan mata-mata Sultan Mehmed yang lain yang memberikan tugas baru untuk menghabisi yang terlibat dengan pembantaian prajurit Janisari. Setelah ditolak di Galata, Minoto mengajak ajudannya ke Edirne. Namun di tengah perjalanan, keduanya saling mengkhianati. Hanya saja pisau Minoto lebih dalam menusuk ke perut ajudannya. Meriam raksasa yang diberi nama Syahi akhirnya dikeluarkan untuk diuji coba. Dan bukan itu saja, meriam raksasa itu sengaja diarak melewati kota agar rakyat bisa tahu. Di sisi lain, Giustiniani tahu kenapa Nadia mengkhianati ayahnya, karena ternyata dia sedang berusaha mengambil hatinya. Padahal kita tahu Giustiniani sebenarnya menyukai Anna dibandingkan Nadia. Eksekutor meriam raksasa Syahi ternyata adalah Sultan Mehmed sendiri. Dia menyalakan api dan ingin tahu seberapa dahsyat kemampuannya. Dan boom, meriam itu menembak tanpa hambatan. Berpindah ke TK, Celal B mengkhianati dekret Sultan. Bahkan dia merencanakan untuk menghabisi Balibe dan pasukannya. Sementara itu, tembakan meriam Sultan ternyata masih meleset sedikit. Tuan Urban menjelaskan jika pasak yang dipasang kurang besar sehingga tidak kuat menahan hentakan. Malam harinya, Lorenzo menciptakan huru-hara dengan membakar salah satu rumah di dekat pabrik senjata. Setelah diangkat menjadi orang kepercayaan Giustiniani, Yakub menjadi songong. Namun terlihat seseorang mengawasinya. Lorenzo terus berteriak memanggil warga jika terjadi kebakaran. Ia kemudian mulai mendekati penjaga pabrik senjata untuk meminta bantuan. Nah, ketika situasi lengang, ia berhasil masuk ke dalam. Di TK, Saltuk hampir saja terbunuh oleh anak buah Celal B. Untungnya ia sudah waspada, termasuk Balibe yang kamarnya tiba-tiba dibakar. Namun Balibe justru muncul tanpa luka apapun. Celal B panik dan kabur, namun Balibe berhasil memanahnya. Sementara itu, Lorenzo memasang dinamit di dalam meriam Syahi bermaksud menghancurkannya. Namun setelah dinamit itu dinyalakan, dari kepulan asap muncul kurjudohan. Lorenzo pun panik dan berbalik, namun di belakangnya sudah ada Sultan Mehmed sambil mematikan api. Di tempat lain, orang yang membuntuti Yakub adalah Mustafa. Sebelumnya, dia mendapatkan informasi bahwa Yakublah yang berkhianat di Galata. Ia pun lalu menusuknya. Kini giliran Limolino, yang rombongannya disergap Ali B di perjalanan. Dan sesuai perintah Sultan, Ali B mengeksekusinya karena dia telah berkhianat. Terakhir ada Minoto, yang pelariannya dihentikan oleh Candarli. Dan sesuai perintah Sultan juga, dia akhirnya dieksekusi karena termasuk pengkhianat. Namun yang paling menderita di antara semuanya adalah Lorenzo. Setelah puas menghajarnya, Kurjudohan kemudian memaku kedua tangannya dengan menggunakan belati. Dan sebagai finishing, kedua pedang menggorok lehernya. Giustiniani mulai khawatir Lorenzo tidak ada kabar. Kurjudohan berterima kasih kepada Sultan Mehmed karena telah menepati janjinya. Dan sebagai pamungkas, Sultan Mehmed berpidato bahwa siapapun yang menaruh jebakan di depan kita akan merasakan murka dari pedang berlumuran darah.
Siapapun yang menaruh rantai di depan kita, siapapun yang berkomplot di belakang kita akan terbakar oleh api di perapian yang membara. Sedangkan siapapun yang memberontak terhadap kekuasaan kita dan bekerja sama dengan kafir akan memohon ampun dari pedang kita.